Punten Pak. Ya, Pak. Oke, Ya. masih jauh sekitar 3 kiloan lagi. Berarti kan motornya gimana? Ngikutin jalan ini sampai habis, ketemunya Pancoran itu. Terus itu balik lagi ke sana? Apa ada jalan lagi? Nggak ada putar balik. Terbalik ke sana. Jadi nggak ada jalan memutar. Kayaknya Gunung Selamat itu nggak bisa diprediksi jam berapa nanti. Biasa buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang perjalanan dari Basecamp Lestari menuju Pancuran Pitu. Jadi ini hari keempat kita di Basecamp Lestari. Jadi 3 hari itu kan kita mendaki Gunung Selamat, ini Gunung Selamatnya. Nah ini perjalanan menuju Selamat via Lestari. Kita nginep di Basecamp Lestari ini. Jadi hari keempat sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke Semarang, kita pagi itu sempatkan dulu untuk berendam di air panas Pancuran Pitu. Jadi akses menuju Pancuran Pitu itu ada 2 yang resmi. Jadi yang lewat ini yang kita lalui ini, jalur biru ini lewat motor. Jadi masuk lewat gerbang wisata Baturaden, warna wisata Baturaden. Nah di sini nanti kita ngevlognya dari sini, mulai dari sini, karena kan perjalanan dari sini ke Basecamp itu sudah ada di vlog pendakian Gunung Selamat via Lestari. Dari sini kita ke kiri. Kalau titik nolnya kan kemarin kita mendaki ke sini, dari sini ke sini kita mendaki lewat sini. Kalau titik nol lama itu di sini. Nah kita ini mau ke Pancuran Pitu, lewatnya sini jalur motor. Mobil juga bisa sih, mobil roda 4 ya. Kalau bis nggak muat karena ada pohon tumbang dan tidak direkomendasikan karena ada 2 tanjakan yang lumayan curam di sekitar sini sama di sini ya. Ada 2 tanjakan di sini dan di sini kalau nggak salah. Kalau pulangnya balikannya di sini dan di sini. Nah akses menuju Pancuran Pitu tuh ada yang lewat motor ini atau lewat Pancuran Telu kemudian jalan kaki ke sini. Ini dari sini dari Baturaden jalan kaki menuju Pancuran Telu, terus dari Pancuran Telu jalan kaki lagi menuju Pancuran Pitu. Atau bisa juga lewat sini Kalipagu. Nah ini jalannya. Kalau ini tapi ini jalur walok alias jalur ilegal. Untuk video animasi 3 dimensinya ini kita mulai dari Basecamp Lestari, kita naik motor, naik sampai di Bebocapin ini kita sebelah kanan, kita naik terus, kemudian di percabangan kita ke kiri. Sekarang kita masuk di daerah kantor warna wisata, kita naik terus. Nah di sini kita jalan kaki karena motornya nggak kuat. Terus kita turun. Nah di sini kita turun dan sempat naik dikit menjelang di Pancuran Pitu, motornya nggak kuat lagi. Nah di sini kita loncat ke video real manusianya. Kita mulai dari pertigaan titik nol kantor warna wisata, ini kawasan kantor wisata. Di sini ada kebun anggrek, taman labirin, terus kebun kantong semar dan lain-lain. Ada curug juga sih di sepanjang jalan ini. Kita dengarkan Mas Mahfif menjelaskan. Nah di sini ada curug yang diberi nama sama penemunya, Kartam. Yang nemuin Pak Kartam. Ini kecil ini. Mana? Nah itu
2 tumpuk Pak Kartang. Ini bawah curug ada satu curug lagi namanya Curug Beta. Bawahnya segini. Di sini ada wifi yang dikelola sama pemerintah provinsi gitu, wifi itu yang gratis, wifi gratis. Cuma kadang-kadang sering nggak nyambung kalau hujan gede. MC Binyon jeglek. Kalau ini Taman Liana. Makanya Gunung Selamat itu nggak bisa diprediksi jam 8 aja. Ini karena Mas Mafifnya ramah, jadi ada orang rombongan orang olahraga itu disapa. Ini kita masih di kawasan Jalan Pancuran Pitu ya namanya. Kalau menurut Google Map ini namanya Jalan Raya Pancuran Pitu Baturaden. Ini sekarang jalannya menurun, jadi jalannya kelak-kelok tapi halus. Sampai sejauh ini masih halus mulus. Walaupun agak sempit tapi ini masih bisa papasan kalau mobil ya. Dan kita melewati kawasan hutan. Sebenarnya bukan melewati sih, kita memang masuk kawasan hutan, jadi nanti sepanjang jalan itu hutan semua ini kanan kiri. Sekarang jalanan menurun agak lumayan, tapi insya Allah masih aman. Di sebelah kiri depan itu ada bangunan baru. Jadi bangunan ini rencananya kayak food court itu kan, tempat istirahat terus tapi sepi. Dan bangunan kayak setengah bola sebelah kiri ini adalah masjidnya. Jadi bangunan ini agak mangkrak ya, bukan agak sih, memang mangkrak. Kata Mas Mafif itu ini dibangun udah beberapa tahun tapi nggak dipakai. Yang rencananya itu untuk pusat belanja atau pusat kuliner atau semacam food court itu. Sudah ada masjidnya, tapi masjidnya itu nggak tahu masih bersih atau enggak, karena kan nggak ada pengunjung ke situ. Nah kalau dari food court itu jalan kaki turun terus ke bawah itu nanti akan sampai di Baturaden, yang depan kolam renang Baturaden itu loh. Di sebelah kiri ini ada kayak menara, itu menara pengawas pemburu. Di bawahnya itu ada kebun kopi. Di bawahnya tempatnya di depan pondok itu ada kebun kopi. Pondok itu sebagai tempat istirahatnya Pak Jani, sekaligus untuk menara mengawasi kalau ada pemburu. Sama dibikin pos anti pemburu. Ya. Ini karena di daerah sini itu habitat burung, terutama burung elang di sekitar sini. Dan di sini ada habitat elang loh Pak. Jadi kalau Bapak nanti lihat, nah itu tuh sarangnya tuh. Itu elang. Jadi kalau dengar suara anak kecil, piak gitu. Kalau di sini saya nggak berani terbang tinggi. Ada 4 loh Pak. Ini tanjakannya lumayan, dan ternyata motornya Mas Mafif nggak kuat nanjak untuk berdua. Jadi Mas Ramu turun untuk jalan kaki, dan Mas Mafif ini setia kawan, jadi dia nggak mau naik sendiri, padahal udah tak suruh naik sendiri jalan. Masnya, nah ini dia tak suruh naiki terus jalan sendiri ke depan, itu dia nggak mau, pilih menuntun bersama. Kemarin sama pendaki yang benar-benar pro dari Bogor. Emang ini jalurnya asli makan banget. Ini kan tanaman pacing Pak. Pacing. Orang sini bilangnya pacing. Kalau bahasa Inggrisnya saya kan pakai Google. Nama latinnya laurel poppy.
Jadi tanaman pacing atau nama latinnya Costus Bukan Pak. Udah. ini itu semacam tanaman perdu yang tumbuhnya di daerah lembab. Dia biasanya hidup di bawah lapisan bawah hutan seperti ini. Nah, sekarang dia menjadi dia sebenarnya bukan tanaman endemik daerah sini, cuman dia invasif, dia tumbuh dengan cepat. Kalau orang sini sih katanya bisa buat pakan ternak, tapi kalau Mas Ramu nyari-nyari di Google itu tanamannya itu bisa digunakan sebagai obat herbal juga. Ini kita sudah naik motor lagi setelah tadi kan jalan kaki. Ini motornya udah kuat, sekarang kita ketemu jalan menurun ya, malah cenderung menurun. Ini kita ketemu gerbang Selamat Jalan Kebun Raya Baturaden. Nah, berarti kita sekarang keluar kawasan warna wisata dan jalannya langsung hancur seperti ini. Oh, berarti tadi jalan yang halus mulus itu jalannya punya kawasan warna wisata, dan ini mungkin jalan apa, jalan hutan atau jalan wisata, nggak tahu nih. Tapi yang pasti jalan ini buntu mentok di Pancuran Pitu. Dan untuk pengelolaan kawasan hutan di Baturaden ini ada 3 ya. Ada ini yang tadi Mas Ramu sebutkan, ini pohon tumbangnya. Ini cuman setinggi angkot, kalau lebih dari angkot itu nabrak. Nah, ini sungai ini kata Mas Mahfib itu dulu rimbun kanan kirinya, jadi sungainya ketutup pohon-pohon di pinggir itu. Tadi sekarang terbuka karena kemarin hujan deras dan ada lahar dingin yang nabrak-nabrai tanaman, sehingga tanamannya banyak yang rusak dan hanyut, membuat sungainya jadi terbuka, kelihatan batu-batuannya. Jalannya semakin hancur ternyata semakin kesini. Ini ada titik 0 km jalur Juang, itu jalur pendakian Baturaden via jalur Juang. Ini banyak tanaman tumbang ini. Kemarin beberapa hari yang lalu kan di sini hujan deras plus angin gitu. Banyak pohon-pohon tua yang tumbang. Tapi di sini kebanyakan masih aman sih hutannya. Yang parah itu di daerah Gunung Malang Purbalingga, Gunung Malang, Bambangan, terus Pulau Sari itu. Daerahnya situ kena banjir bandang dan longsor. Ini di kanan kiri ini kelihatannya pohon damar ya. Kalau katanya masuk mas sih, tapi nggak tahu bener atau enggak. Karena Mas Ramu juga belum pernah lihat pohon damar, bukan belum pernah sih, selama ini tidak memperhatikan pohon damar itu seperti apa. Kita masih menyusuri jalan raya Pancuran Pitu. Jadi jalan ini itu kayak jalan buntu, yang jalannya ini memang dibuat khusus menuju Pancuran Pitu. Jadi buntunya di Pancuran Pitu. Punten Pak. Oke, Ya. masih jauh, sekitar 3 kiloan lagi. Berarti kan motornya gimana? Ngikutin jalan ini sampai habis, ketemunya Pancuran Pitu. Terus itu balik lagi ke sana? Apa ada jalan lagi? Nggak ada putar balik. Kita balik ke sana. Jadi nggak ada jalan memutar. Jalan satu-satunya. Apa mau ke Pancurannya Pak? Atau cuma downhill Pak? Pancuran. Mari Pak. Ya. Jalannya jelek semua nggak sih Pak? Sampai bawah? Kayak gini semua Mas. Ini sampai bawah. Sampai Udah bawah. patah. Sampai bawah kayak gini semua Pak. Dalam? Sampai bawah kayak gini semua. Ya paling ketemu aspal cuma beberapa meter. Ini kita menuruni jalan rusak ya. Jadi untuk kita
Kita ini kan ada di kawasan Baturaden. Jadi secara mitosnya atau legendanya, Baturaden itu berasal dari dua kata, Batur dan Raden. Batur itu pembantu kalau di sini ya, bahasa di sini. Jadi ceritanya ada seorang Raden yang menyukai atau mencintai pembantunya, tapi kayak cinta terlarang itu loh istilahnya kalau zaman itu, dan namanya diabadikan menjadi wilayah ini. Untuk objek wisata yang ada di kabupaten di daerah Baturaden ini ada banyak, terutama wisata alam ya. Jadi ada curug, di sini ada banyak curug. Kemudian wisata air panas atau pemandian air panas yang akan kita lalui, yang akan kita tuju ini yaitu Pancuran Pitu. Ada juga wisata botani atau wisata tanaman, jadi ada kayak rumah anggrek, terus ada juga rumah yang isinya nepenthes atau kantung semar, terus ada juga yang isinya itu kaktus. Terus selain itu juga ada kolam renang air dingin, kemudian ada wisata camping atau glamping. Ini suasana di sini sangat sejuk, cenderung dingin ya. Jalannya rusak ini. Ya, sebelah kiri ini ada wisata Pancuran Telu itu sebelah kiri. Kalau turun lagi dari Pancuran Telu itu kita akan nembus lokal wisata Baturaden yang paling depan. Sekarang jalannya sudah mulai agak halus aspalnya dibandingkan tadi yang rusak parah, dan sekarang mulai nanjak dan ternyata tidak kuat lagi motornya. Ini Mas Ramu akhirnya turun lagi untuk jalan kaki, dan sudah nampak ada tulisan parkiran di depan. Kelihatannya ini kita udah nyampe Pancuran Pitu atau di ujung jalan ini. Ini jalan terakhir nanjak, jadi ada dua tanjakan yang tidak kuat dilalui oleh, maksudnya motor ini tidak kuat berboncengan di tanjakan terakhir ini sama tanjakan yang tadi di dekat pos pantau mobil. Untuk di Pancuran Pitu ini kalau nggak salah itu selain pemandian air panas juga ada seperti biasa, ada warung, terus ada sungai dingin di bawahnya. Terus ada apa lagi ya, nggak tahu sih. Yang Mas Ramu tahu ya pemandian panas itu. Dan kita udah nyampe lokasi parkiran ini. Di sebelah kanan ada tulisan parkir. Seperti ini suasana parkiran motornya, adem dan nampak terap-terap, tidak ada penjaganya ternyata. Sepi sekali. Ini kelihatannya kalau ramenya cuman waktu liburan. Mungkin kalau libur lebaran itu rame di sini. Karena kan banyak orang mudik. Terus orang mudik itu biasanya pengen piknik. Ini mirip camp area malah. Tapi sebenarnya ini tuh tempat parkir. Dari parkiran ini kita menuju loket Pancuran Pitu. Ini kalau mobil kelihatannya parkirnya di depan sana ya. Soalnya kalau di sini kan nggak muat. Di sebelah kanan ini ada bangunan-bangunan warung, tapi pada tutup semua. Ini kita kesini hari Senin ya, ini hari Senin atau weekday. Jadi setelah kemarin Mas Ramu turun dari Gunung Slamet, belum pulang ke Semarang, kita piknik dulu, berendam air panas. Ini ada tanaman-tanaman, nggak tahu ini dijual atau cuman sekedar hiasan. Nah ini sebelah kiri ini kelihatannya ini parkiran mobil. Kita sudah di penghujung cerita kali ini, cerita motovlog dari Kemutuk Lor menuju Pancuran Pitu. Untuk series
Warna wisata Baturaden atau preview suasana di dalam wisata Pancoran Pitu ini bisa dilihat di part 2 setelah postingan ini. Sekaligus ini Mas Ramo pamit sekalian ya. Ini sampai bertemu kembali di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian BH. Oh, niki antar tamu. Oh, nggih. Bareng.